Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat hillati illa farajallah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, waktu yang berkah, plus juga kita berkumpul di bulan suci Ramadan dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadah kita. Allah jadikan amal ibadah kita menjadi sebab Allah taala rahmatin kita, ridhain kita, ampunkan segala dosa-dosa kita, begitu juga keluarga kita, orang tua kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Mudah-mudahan mendapatkan ampunan ya Allah taala, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan maghfirahnya, idkun minanar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segenap para guru, para asatid, para habaib, tokoh masyarakat, pengurus daripada masjid, kita doakan guru-guru kita semua yang hadir, begitu banyak para orang tua kita dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, Allah luaskan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah, yang enggak ada siksa setelahnya. Mudah-mudahan anak keturunannya menjadi salihin salihat. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang enggak ada hadirat ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang mulia, mabainal asr wal maghrib. Kata Nabi Muhammad, qadwatun awrahatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Ini waktu rohani, waktu yang sangat dicintai oleh Allah, waktu yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulnya kita di waktu seperti ini karena Allah, di masjid, di rumahnya Allah, ngumpul ngadain buka puasa bersama, ibadah kita lillah wa fillah, insyaallah lebih bagus dan lebih baik kalau dihitung-hitung daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan hidup dunia akhirat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah taala jadikan untuk umatnya Nabi Muhammad khususiyah syahrul Ramadan, yang enggak diberikan ini Ramadan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Cuman khusus buat umat Nabi Muhammad. Bahkan dalam perintah puasa aja yang ayatnya udah kita apal, bocil-bocil kita udah pada apal. Alhamdulillah nih, kagak ada bocil nih. Masya Allah. Apa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan di dalam kitab tafsirnya bahwasanya Allah Ta'ala dalam ayat ini berlemah lembut dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad, karena fiha masyaggah. Dalam ayat ini ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan jiwa raga kita, yaitu puasa. Allah Ta'ala enggak bilang ya ayuhan nas if'al kadza, wahai segenap manusia kamu harus begini, lakukan ini, lakukan itu. Allah enggak langsung begitu. Allah Ta'ala seru kita semua dengan seruan lemah lembutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Insyaallah kita yang puasa, ngejaga puasanya, masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, dapat stempel dari Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah jaga iman Islam kita sampai mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan buat kita sekalian puasa, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu juga diwajibkan puasa. Walakin syakluhu yakhtalif, model puasanya wallahu a'lam berbeda dengan puasanya kita. Adapun puasanya kita al-imsak an jami'il mufattirat min tu'il fajar ila ghurubis syams, menahan dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Kita tahan dari apapun yang dapat membatalkan puasa, baik puasa itu sendiri maupun pahala-pahala puasa. Kata Nabi, kam min shaim laisa lahu ilal ju'i wal atash. Berapa banyak orang-orang puasa
dia kagak dapat apa-apa. Yang dia dapat cuman lapar, yang dia dapat cuman aus. Kenapa? Saat puasa dia nggak bisa jaga matanya, saat puasa dia nggak bisa jaga mulutnya, saat puasa dia nggak bisa jaga telinganya, saat puasa dia nggak bisa ngejaga nafsunya. Ngegibah di bulan puasa, ngegosip di bulan puasa, ngebohong di bulan puasa, sumpah palsu di bulan puasa, an-nazar bi syahwat, mandang dengan syahwat, walaupun yang dipandangnya patung. Emang udah kebangetan gila kali itu ya, ngeliat patung dia nafsu. Contoh, mau belanja nih, beliin ibu kita baju baru atau anak kita baju baru, kemana? Ke Matahari. Ngeliat patung di Matahari kagak pakai baju, wah nafsu dia. Ini udah kebangetan jomblo kali ini, kebangetan oleng. Lihat patung nafsu. Nazar bi syahwat di bulan puasa, ngebatalin pahala puasa. Sayang, puasanya capek-capek, lapar, aus, sampai kering tenggorokan, kagak makan dari pagi, nggak dapet apa-apa. Tapi kalau misalkan kita bisa ngejaga puasa kita bisa ngejaga Ramadan kita isi dengan ibadah, kita isi dengan amal soleh. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan, apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhkan. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad yang mengatakan dalam hadisnya, man shoma ramadhana aw qamahu kharaj minadz-dzunubi kayaumin waladat ummuh. Siapa orang datang bulan Ramadan, dijaga Ramadannya siang malam dengan ibadah, kalau Ramadan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah seperti dia baru keluar dari perut ibunya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga Ramadan kita. Jangan disia-siain, jangan dianggurin, jangan dikacangin. Tamu datang sama kita, kudu kita girangin. Betul apa kagak? Tamu datang ke kita, kudu kita girangin. Kita girangin tamunya Allah, Allah bakal girangin kita. Kita girangin, kita senengin makhluknya Allah, Allah bakal senengin kita. Kita nggak tahu Ramadan besok kira-kira masih ketemu apa kagak. Nabi ngajarin kalau ketemu Ramadan, bayangin kalau tuh Ramadan yang terakhir buat kita. Bagaimana ini kalau Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Kalau tahun Ramadan besok kita udah nggak ketemu lagi. Tapi mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat panjang umur, ketemu Ramadan tahun besok dan tahun-tahun seterusnya dalam keadaan sehat afiat, fi taatillah wa fi taatir Rasul. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, yang kemarin udah niat, udah pasang target mau hatamin Al-Quran beberapa kali di bulan Ramadan, yuk jangan sampai meleset targetnya. Tuh si fulan, kiai fulan, habib fulan, ustadzah fulana, syekh fulan yang mereka hatamin Al-Quran di bulan Ramadan beberapa kali sampai berkali-kali, sama makannya sama kita, sama-sama makan nasi, sama-sama makan lontong, sama-sama makan korma, minumnya sama-sama minum air. Betul apa kagak? Dia bisa, kita juga bisa. Cuman penyakitnya kita males. Penyakitnya males. Orang kalau mau istiqomah kuncinya 3, jangan males, jangan bosen, sama yang ketiga Allahumma paksain. Jangan males, jangan bosen, sama paksain. Kalau nggak dipaksain nggak bakal bisa. Dan kalau lagi datang waktu kayaknya rajin banget, giroh banget, semangat banget buat baca, baca sebanyak-banyaknya. Tuh saya dipesenin saya sama kita punya guru Al-Ustadz Al-Alamah Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, kalau lagi rajin tuh waktu baca, baca sebanyak-banyaknya. Karena bakal datang waktu males, kagak bakal lu pada baca. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo pasang target kita. Ini Ramadan jangan sampai keluar Ramadan nggak ada sekalipun kita baca Al-Quran, nggak ada sekalipun kita hatamin Al-Quran. Paling enggak biar ada hatam Al-Quran sekali 2 kali. Jangan disia-siain. Hadza syahr Ramadan nazal fihil Quran, di dalamnya turun daripada Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita ngaji, dan jangan lupakan juga ini Ramadan kita berdoa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini wajah kita dapat memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudahan bisa mimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah, sibuk ngaji, baca Al-Quran katanya, tapi lupa dia sholawat sama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka dahulu para sahabat ketika bulan Ramadan puasa sama Nabi Muhammad, mereka berjuang sama Nabi Muhammad. Mereka jihad fisabilillah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling enggak kita banyakin salawat kita, paling enggak kita seringin sebut-sebut nama Nabi Muhammad biar Nabi Muhammad kenal sama kita. Saat kita sholawat sama Nabi, saat itu juga kita sedang memperkenalkan diri kita sama Nabi Muhammad. Kita kalau dapat kenalan yang asyik-asyik, kenalan yang enak-enak sewaktu di dunia, yang dapat menguntungkan kita, memberikan keselamatan kepada kita atau memberikan kemudahan buat kita, enak banget, seneng banget, nyaman banget. Mau bikin KTP, mau bikin SIM, mau bikin paspor, ada kenalan orang dalam gitu di sono yang kerja, nggak perlu capek-capek ke sono, udah tinggal foto di rumah, kirim lewat WhatsApp, jadi tuh KTP-nya, jadi tuh SIM-nya dan sebagainya. Dapat kenalan-kenalan yang kayak begitu aja kita nikmat. Bagaimana kalau yang kenal sama kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sering baca tuh salawatnya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Orang atau tempat yang didatangi sama Rasulullah itu tempat nggak perlu yang namanya lampu, karena lampu penerangan yang ada kalah terangnya dengan cahaya yang terpancar dari tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakit dijenguk sama Rasulullah, ditengokin sama Nabi Muhammad, bakal dikasih sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat hati kita gelap, di saat hati kita risau, di saat hati kita gelisah, di saat hati kita penuh dengan kewaswasan, kecemasan, di saat diri kita banyak banget problem, di saat kita banyak banget penyakit, di saat kita banyak banget masalah, banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Jaga hubungan baik kita sama Nabi Muhammad. Biar kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, kita sodorin proposal doa kita sama Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad yang doain kita sama Allah Subhanahu wa taala, biar hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangan lupa ketika kita mau ngapa-ngapain kita ingat Nabi Muhammad, apalagi saat kita puasa, saat berbuka, ingat Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, yang disuruh sama Nabi Muhammad. Saat buka puasa kamu berbuka dengan tangan kanan, baca bismillah, doa mau makan, batalin pakai korma, ya batalin pakai korma, ya mau kormanya korma ajwa, mau korma sukari, mau korma Tunisia, mau korma yang 15 ribuan per kilo di Tanah Abang, hati-hati. Berapa banyak kita makan korma, kadang-kadang kalau terlalu murah, terlalu kering tuh korma, takutnya isinya dalamnya gonggo. Ya Allah, banyak serangga-serangganya, hati-hati kita ini. Maaf, yang pada ngerokok aja udah biasa rokoknya Jisamsu, udah biasa rokoknya Magnum, udah biasa rokoknya Marlboro. Suruh ditukar ganti rokok yang lain, pasti kagak mau. Buat urusan sunnah juga kalau bisa kita kasih yang terbaik. Sebelum kita beliin es campur, kita beliin cendol, kita beliin pastel, kita beliin risol, kita beliin lontong, beliin korma yang cakep. Karena ini korma adalah salah satu makanan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi saat kita buka puasa, kita batalin pakai korma, minum air putih, habis itu kita doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian kita doa dah pakai bahasa Indonesia yang banyak, karena itu kesempatan emas kita saat sedang berbuka puasa, saatul mustajabah, waktu yang apabila kita berdoa, insyaallah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal, wa ya muqallibal qulub wal absar, tsabit qulubana ala dinik wa taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari Al Fakir, karena bentar lagi maghrib, terus nih kebuli udah pada ngeledek. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.